Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan membahas tentang metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Sebelum penjelasan dimulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok jaringan terdiri dari Cindy Cynthia, saya sendiri selaku pembaca materi, Keri nanti sebagai penyusun materi, dan Mutia Nurkofifa sebagai pencari topik pembelajaran. Baik, kita masuk ke penjelasan. Jadi, apa sih maksud dari metodologi pengembangan sistem? Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Dan tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam metodologi pengembangan sistem? Yang pertama, analisis sistem, yaitu langkah pertama dalam pengembangan sistem. Kedua, desain sistem, yaitu proses penyusunan spesifikasi untuk sistem baru yang diusulkan dari rekomendasi yang dibuat selama analisis sistem. Dan ketiga, implementasi sistem, yaitu periode waktu selama sistem bekerja dan ditempatkan dalam operasi. Analisis sistem menghasilkan sebuah laporan hasil analisis sistem dan usulan pelaksanaan analisis sistem. Sedangkan desain sistem menghasilkan laporan desain sistem secara garis besar atau secara umum, laporan final desain sistem secara garis besar, dan usulan desain sistem secara garis besar. Dan hasil dari implementasi sistem yaitu laporan final implementasi sistem. Selanjutnya kita masuk analisis sistem, membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan tahapan-tahapan yang ada dalam analisis sistem yaitu yang pertama, analisis pendahuluan. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Dan keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan. Analis mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan lainnya berupa worksheet. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, maksudnya mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem yang akan dilaksanakan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Di mana penyusunan usulan pelaksanaan analisis menjelaskan tentang yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Dan ketiga, batasan luas analisis sistem yang dilakukan. 4. Identifikasi informasi yang memungkinkan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang dilakukan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Pelaksanaan analis sistem. Pelaksanaan analis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis kredit. Langkah-langkahnya, yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. 2. Menganalisis transaksi. Ketiga, mempelajari catatan pertama. 4. Mempelajari catatan terakhir. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem, diarahkan kepada pemakai informasi, dan hasil dari laporan hasil analisis sistem adalah yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru atau perubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Yang keenam, rekomendasi dalam yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut.
desain sistem, yaitu proses menerjemahkan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Ketiga, evaluasi sistem. Keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Kelima, desain sistem secara rinci. Dan keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Desain sistem secara garis besar, informasi yang diperoleh itu informasi dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Kedua, luas sistem. Dan ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis sistem menawarkan alternatif desain terdiri dari desain masing-masing blok bangunan sistem informasi, meliputi keluaran, masukan, model, teknologi, basis data atau database, dan pengendalian. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, yaitu disusun untuk mengkomunikasikan secara tertulis kepada pemakai informasi bagaimana sistem informasi dirancang secara garis besar memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kembali alasan dilakukan pekerjaan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Keempat, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Evaluasi sistem. Analisis menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analis sistem dalam menyajikan usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, analis membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Desain sistem secara rinci. Analis melakukan desain rinci masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi pemakai informasi. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Analis membuat laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Pendidik dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Dan apa saja konversinya? Yang pertama, langsung, paralel, modular atau pilot project, dan phase-in. Konversi langsung. Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem yang lama. Contoh sebagai berikut: sistem lama dan sistem baru. Konversi paralel itu implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Lama baru. Konversi modular atau pilot project itu implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Contoh sebagai berikut: konversi phase-in hampir sama dengan modular, hanya implementasi sistem baru dibagi sistemnya secara sendiri-sendiri. Contoh sebagai berikut. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.